Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Indi Rahmawati di Bakwan Buka Bersama TV One. Rame banget ya. Nih di sini sudah ada Oho yang nama lengkapnya adalah Aditya Nugroho. Gue tuh sering lupa. Oho, tunggu, nama lengkapnya siapa ya? Dan itu presenter di layar juga pada gitu teh. Apa? Kalau pas lagi mention kita, ya bersama Oho, Adityanya lupa. Iya, asli. Jadi lu tuh brandnya udah Oho banget Betul. gitu. Awal mula Oho dari mana sih? Awal mula Oho tuh dari SMP. Pasti dari Aditya Nugroho bagian Oho Oho-nya. terakhirnya. Ya, tiga huruf Tapi terakhir kan kan. orang biasanya manggilnya Adit. Betul. Kalau enggak apalah gitu. Ini Oho. Adit tuh panggilan orang tua. Jadi ibu, papa itu manggilnya Adit. Adit, panggilan-panggilan nama kita bener lah. Ditya gitu, itu panggilan eyang gitu. Jadi nggak ada panggilan Oho sebetulnya tadinya. Nah ya itu, terus ada teman waktu SMP namanya Igede Putu Nugraha, orang Bali, dipanggilnya Aha. Nah terus saya tadinya cuma diledekin doang tuh. Ih Nugroho nih, Oho gitu. Marah awalnya. Kok dipanggil nggak suka, nggak lu suka nggak dong, suka? jelek kan nama Oho tuh jelek awalnya kan. Terus orang kalau ketemu siapa Oho terus batuk-batuk kayak gitu-gitu kan. Gitu. Mau dipanggil gitu. Iya, Ya bener. udah akhirnya nama itu nggak tahu gimana, setiap kenalan Adit, nama Aditnya hilang, nama Ohonya naik. Gitu. Ya udah akhirnya udahlah nama itu biar jadi nama branding lah gitu. Iya, iya. Sampai di layar gue kan kalau layar sama ngobrol ngerti itu sih, kan betul, beda kan. Kalau betul. ngobrol Oho ya oke lah gitu. Bahkan kita sering manggil nama bapak bokap Ya, teman ya, kita ya, kan. ngeledekin. Oke lah gitu. Tapi layar pun lu pakai Oho juga dipanggil dan nggak ada penolakan dari lo kan. Iya, sebenarnya udah Aditya Nugroho teh. Cuman kan kayak siapa Kang Rivi misalnya, Iya. Arif Adil tapi Rivi jadinya kan. Iya, iya, benar-benar. Sebenarnya dulu kan sampai dikomentarin jangan manggil Oho di layar. Karena Oh, iya, ya kan oh. manggilnya Adit gitu. Tapi ya tetap lagi balik lagi yang lain Nggak akhirnya manggil Oho lagi. Iya, iya. nggak enak. Oke, tepuk tangan buat Oho. Oke. Jadi kita manggilnya Oho aja. Iya, siap. Oho di sini dari tahun berapa? Dari tahun 2010. 2010. Ya berarti udah 14 tahun ya. Wow, bulannya ingat nggak? 2010 bulan Februari itu masuk ke Kampus One. Oh, 6 bulan iya, kan ada iya, pendidikan iya. dulu tuh. Dari fresh graduate, lulus, nyoba ke semua TV. Waktu itu udah beberapa yang sampai benar-benar udah tinggal di ujung. Nah ternyata di TV One lah diterimanya Di situ gitu gitu ya. Waktu itu ada beberapa yang juga udah seleksi sampai di akhir juga gitu. Tapi TV One udah manggil duluan kan. Ya sudah akhirnya masuk di Kampus One. 6 bulan perjalanannya, pendidikannya. Ya udah abis itu kita jadi reporter. Waktu itu CA namanya cuma muncul di balik layar tuh. Oh. Jadi reporter Aditya Nugroho di program CA itu udah bangga banget Itu lah. pasti orang tua, mama bagian akhirnya fotoin. Iya modelnya gitu. Tapi nggak pernah muncul di layar, nggak pernah muncul di layar sama sekali selama 3 tahun. Oh gitu. Jadi 3 tahun tuh di balik layar. Nah tugas kita ngedirect host. Jadi dulu programnya program CA kan. Jadi program current Apa affair. aja? Ada yang pertama tuh yang terlupakan, Mutu Manikam, Tahukah Anda, Nama dan Peristiwa, Sosialita, terus karikatur negeri ala Indonesia. Wow. 1 jam lebih dekat waktu itu sama Teteh Zaman, juga pernah. tapi lu sebagai reporternya. Sebagai reporternya. Wow, terus udah gitu? Ya udah, abis dari situ baru dipindah ke news waktu itu. 2013 itu sebetulnya jalan di 2 kaki, di CA atau di news. Nah, di referensi dulu waktu itu pemerintah masih Mas Toto. Iya. Ya kan, kita ketemu di masjid, dibilang, coba kamu siaran. Waktu itu saya udah nolak. Alasan nolak karena memang Ada tidak aja ya nolak siaran ya. Orang mah di mana-mana pengen masuk siaran dia nolak. nolak. Karena nggak pernah live report kan. Tapi cita-cita awal memang kita tuh pengennya presenter, mau jadi apa presenter berita gitu. Itu Iya zamannya kan? kuliah, cita-citanya itu dan ngelamar ke semua TV itu pasti presenter berita. Nah, selalu masuk sampai di tahap akhir itu karena modal suara. Suara lu emang Iya. top banget. Ini aslinya emang gini Emang kan? gini, Lu nggak pakai aslinya. suara perut ini. Emang Enggak, aslinya begini. memang aslinya gini. Cakep. Terus? Ya udah, akhirnya begitu diterima di sini pun awalnya pengennya untuk depan layar kan. Tapi pasti. begitu 3 tahun ditaruh di belakang layar, menikmati tuh kehidupan belakang layar. Ngedirect host, ngebuat host. Bahasanya tuh gini dulu, kalau dulu kan Mas Pepe manajer Iya. manajer CA-nya. Bahasanya tuh kalau presenter kita di depan layar kelihatan bego, berarti kita produsernya atau yang ngarahin yang ngedirect itu juga nggak bisa apa-apa gitu. Nah, jadi menikmati dunia itulah. Nah, ya udah akhirnya 2013 diminta untuk siaran. Bahasanya Mas Toto tuh bilang. Mas Toto bilang. Kayaknya lu nggak beda jauh sama Aiman bahasanya gitu. Oh, Waktu iya, itu iya, dibilangnya iya, gitu. iya, iya. Ya udah terus coba siaran katanya. Nah, 1 kali 2 kali disuruh ngubungin Teh Indi. Cuman kan waktu itu saya nggak kenal secara deket ya. Nggak pernah Kita nggak pernah. kontakan. Saya live report sama Teh Indi itu cuman di waktu Merapi 2010. Jadi apa namanya, pas kejadian Merapi itu Teh Indi dibawa Aki pagi, nah saya di lapangan tuh. Lu masih CA? Masih cek, waktu itu masih OJT bahkan, masih on job training dari Kampus One. Tapi kita udah dikirim ke Merapi kan. Ya sudah, akhirnya 2013 itu
kita ketemu di ruang wardrobe kan. Ya udah kita ketemu. Itu waktu itu zaman gue masih in charge di manajer presenter. Ya betul. Ya udah kita ketemu di situ. Teh Indi bilang nggak kenal sama, gue nggak kenal lu ya Ho, katanya gitu. Bahasanya kan gitu. Serius gue nggak kenal sama lu. Kita coba 3 bulan probation. Kalau misalnya nggak perform, lu balik lagi jadi reporter CA. Mati. Siap. Ya kan kayak gitu tadi lu. Gue kayak gitu. Nggak mungkin tuh bukan gue. Tapi ngomongnya kayak gini. Itu bukan gue. Nggak mungkin. Tapi ngomongnya baik kok, ngomongnya baik. Oh nggak gitu. Nggak setegas ini kan karena suara aja tuh. Terus ya udah siap Teh gitu. Akhirnya waktu itu dicoba di kabar terkini. Kabar terkini berapa kali? Sejam gitu kan. Kabar terkini kan berapa menit tapi durasinya cukup sering intens munculnya. Ya. Habis kabar terkini masuk ke kabar dunia. Oh, ada program malam jam 12. Itu programnya santai banget, cuman baca prompter setengah jam. Oke, begitu masuk ke situ, ternyata itu lagi konflik Timur Tengah. Itu biasanya tuh ya, kalau radio ya, penyiar baru taruhnya jam 12. 12 malam. Karena nggak ada yang nonton. Bagian suaranya zzz. Iya, orang tidur, pengantar tidur ya. Oh, ini taruh jam 12 juga ya? Jam Gue 12. nggak inget, 12 sampai setengah 1 lah waktu itu. Nah, ternyata durasinya dipanjangin karena ada konflik Timur Tengah waktu itu, Mursi diturunin sama Abdel Fattah al-Sisi. Jadi itu lagi pengamat semua tuh isinya, datang pengamat Timur Tengah segala macam. Sedangkan kita kan masih buta nih, reporter CA, terus disuruh ngomongin Timur Tengah lagi. Isunya kan oke banget tuh. Ya akhirnya dari situ belajar ngebut tuh. Jadi jelek-jeleknya pertama kali tuh ya di layar itulah. Nah, tapi yang salut dari Teteh adalah selalu di preview. Jadi begitu selesai siaran di preview, ya kan? Yang kita duduk bareng di meja. Betul. Gitu kan. Dulu kan masih pakai kaset. Dulu masih rewind pakai kaset. forward, rewind. Pakai beta ya? Pakai kaset beta terus pakai ini kecil yang TV kecil itu. Iya benar-benar. Iya benar. Jadi kita selalu nge-preview itu. Jadi jelek-jeleknya di layar tuh kelihatan banget ya. Mulai dari pakai kursi terus yang goyang-goyang, mata berkedip dalam jumlah yang lebih banyak, ya kan? Iya, kedip. Jadi jelek-jeleknya kita tuh di layar. Kan kalau di dunia komunikasi namanya kecemasan berkomunikasi itu. Nah, itu muncul beda kalau Pak dosen ya. Kalau Pak dosen di kecemasan berkomunikasi ya keluar. Jadi jantung berdegup lebih kencang, terus gerakan-gerakan tertentu nggak bisa kita atur. Istilahnya di bawah sadar semua kan. Itu pertanyaannya apakah ini jatuh cinta? Bukan, ini deg-degan. Ini deg-degan. Jadi itu tangan keringet dingin, suara tercekat, mata berkedip lebih banyak. Nah itu kan ciri-cirinya. Lu waktu itu nggak, yang lu alami waktu itu awal-awal ada kayak gitunya adalah di awal-awal. Kalau sekarang kan hitungannya dari ruang make up ke panel cuman 10 second, nah kita masih bisa santai itu kalau sekarang kan. Sekarang belagu ya. Sekarang belagu. Betul. Ntar gua tanyain tuh sama produknya tuh. Ini paling bandel nggak nih sebelum siaran ya? Iya. Tanya ke makeup artist deh. Pokoknya mereka udah tahu aku tuh 10 menit itu ganti baju dan makeup. Mereka udah tahu aku kalau misalnya siaran setengah 5 pagi pasti jam 4:20 baru masuk ruang makeup. Itu ngapain dulu? Nyampe situ jam berapa? Enggak, kan aku kalau nyampe kantor dari jam 12 kan produksi kabar pagi. Oh iya. Kita tugas produksi kabar pagi, ngedit naskah reporter country, bikin rundown, terus ngisi suara beritanya juga. Nah nanti baru masuk ruang makeup tuh misalnya ada siaran jam 4:30, berarti jam 4:20 itu baru masuk ruang makeup. Tank banget tuh. Tank banget, pasti segitu. Anak makeup udah tahu tuh. Jadi udah ganti baju dari baju seragam ke jas, habis itu makeup, mereka udah tahu banget. Oh, 30 menit. Nah, udah gitu tuh. Jadi kita santai tuh, jangan ke ini. Untung deket ya. Kalau zaman di sana kan beda tuh ya. Betul. Waktu masih di ini ya. Zaman gedung ini belum jadi. Iya, terakhir tuh kan aku di yang One Digital Service. Nah, itu kan tempat dalet kita kan, newsroom kita kan. Benar. Ya itu butuh waktu tuh memang. Jadi itu pokoknya 4:20 lu siaran, dari situ udah nggak ada. 4:20 itu siap-siap, setengah 5-nya siaran. Tinggal 10 second baru jalan. Iya, 10 second baru. Bandel banget ya. Iya tadi belagu tadi. Kalau dulu kan setengah jam Teh. Setengah jam baca-baca dulu ya kan, terus rapi-rapi. Coba-coba kalimat dulu pakai mulut senam gitu kan. muka. Bener-bener. Tuh jam 4:20 nggak ada urusan pengen pipis, pengen ke toilet, apalah. Udah 4:20 tuh udah waktu bener-bener disiapin sampai udah 4:20 10 menit lagi. Santai. Kita gitu. Karena memang udah segitu biasanya tuh. Iya. Sholat subuh gimana? Sholat subuh itu biasanya jeda segmen. Jadi kita segmen 1, segmen 2, itu kan biasanya berdua. Nah segmen 3 tuh ada namanya segmen biro dan prakicu, perkiraan cuaca. Itu biasanya saya kasih yang cewek dulu tuh. Nah anak kita baru. sholat. Anak baru nggak? Atau cewek mau lama mau baru pokoknya? Karena saya sama Rendra termasuk yang ada namanya Rendra juga, yang termasuk paling lama di situ ya kita anggapnya yang lain baru gitu ya. Jadi yang cewek pokoknya duluan. Nah kita sholat. Nanti begitu segmen 4 masuk saya
in frame, yang ceweknya sholat gantian. Nah, berarti kayak gitu tuh. Kalau kelihatan presenter cuma sendirian, artinya dia yang satu sholat kalau presenter pagi. Betul. Atau bisa juga tiba-tiba izin ada panggilan alam? Panggilan alam, ya Enggak ya, tergantung nggak CD. terlalu ya? Ada panggilan Ada alam tuh juga? ada. Apalagi kalau habis sahur-sahur gitu kan, suka, aduh ada panggilan alam nih. Kita tunggu CB-nya yang 4,5 menit sampai 5 menit. Jeda komersial break-nya 4,5 menit, 5 menit, langsung ke belakang. Apalagi jamnya beser kan, kalau habis sahur tuh bisa 4-5 kali bolak-balik tuh kita ke kamar mandi. Itu ya, berarti OHO dari 2010 sampai 2014. 2024. Ya, 2024. Itu berarti lebih banyak di pagi ya, ngabisin lebih banyak di jam pagi. Di jam yang dunianya kebalik. Itu dia, nggak ada protes dari OHO ya. Maksudnya ya lu jalanin aja pagi kan. Kalau gue mungkin cuma dong gue pengen lihat matahari, gue sampai bilang OHO nih kasihan nggak pernah lihat matahari gitu. Matahari itu buat kita udah kelihatan lucu lah tuh. Jadi kalau udah ngeliat matahari kita pasti udah senyum-senyum gitu. Karena jam-jam 7, jam setengah 8 tuh udah berat banget kan mata kan. Iya. Tapi memang nggak tahu gimana Kabar Pagi itu salah satu tempat yang buat saya paling enak, paling santai gitu. Jadi di situ kan satu timnya itu kayak kerjanya kerja ikhlas. Kan kita udah gak diawasin sama bos-bos nih. Iya, jadi semua bos-bos tidur, kita kerja ya bener-bener mulai dari level project. Jangan sedih, Mas Toto nonton pagi-pagi. Iya. Tapi kan nontonnya setelahnya, setengah 5-nya. Tapi kan pas lagi proses produksinya itu kita santai banget. Iya. Nah kita kalau yang di Kabar Pagi itu biasanya menikmati itu. Nah cuman polanya yang harus diganti tuh. Iya. Jadi semua pola hidup itu harus diganti. Karena kan kita udah ngelanggar semua aturan kesehatan kedokteran nih. Kalau dokter ngomong, wah nggak sehat mas kayak gitu mas. Misalnya jam sekian sampai jam sekian, nanti proses untuk paru-paru, proses untuk pencernaan, proses untuk ini. Itu kan dari kita langgar semua tuh. Misalnya kayak paling ini makan malam jam 7 malam misalnya. Nggak bisa, saya harus jam 2 dini hari itu harus makan. Justru harus makan. Karena kan ruangannya dingin dan seterusnya. Jadi polanya kita balik betul teh. Misal contohnya, kalau di Kabar Pagi gitu ya, kita pulang nyampe rumah katakanlah jam 8, jam 9 pagi, itu kayak jam malamnya kita teh. Jadi jam malam terus kita tidur tuh, misalnya sampai jam, katakanlah bangun paling jeda sholat doang, kita tidur sampai jam 4 misalnya, katakanlah 4 sore, itu kayak kita bangun subuh tuh. Nanti jam 6, jam 7 kita makan pagi. Gitu. Jadi kita balik polanya, nanti jam 1, jam 2 itu kita makan siang dini hari. Jadi itu yang akhirnya ngebuat kita lebih sehat dan masing-masing ya punya gayanya sendiri-sendiri gitu. Jadi kita punya caranya sendiri-sendiri. Nah kalau aku gitu, satu supaya berat badan nggak berubah. Iya, gue lihat gini-gini aja ya. Gini aja. Stabil ya. Jadi, satu buat berat badan nggak berubah. Ya, Terus jadi pola makan diatur betul. Makan cuman di jam 6, di jam 6 pagi, sama nanti biasanya ya itu tadi di jam 2 atau jam 3. Habis itu kalau udah nyampe rumah kan udah malam, udah pagi, itu jam malam kita kan. Jadi udah nggak makan tuh. Nggak makan malam, istilahnya makan malam tanda kutip. Jadi makan tuh 2 kali kebanyakan. Jadi gitu. itu. Nah itu cara strateginya aja sih, masing-masing kan punya beda-beda tuh. Kalau lihat jam ya di dalam ruangan sama tuh jamnya. Sama ya kan? sama, cuman dibalik. Cuman ternyata kalau lihat ruangan, oh itu matahari, ini nggak matahari gitu ya. Iya. Wow. Jadi polanya dibalik kayak gitu. Kalau aku ya, cuman nggak tahu kalau yang lain, teman-teman Kabar Pagi yang lain. Tapi aku melakukan itu. Nah, cuman enaknya kan di Kabar Pagi itu kayak waktu kita di rumah tuh panjang lebih banget. Panjang. Betul. Jadi kalau pas kita udah sampai rumah jam 8, jam 9, nanti kita baru berangkat lagi jam 12 dini hari tuh. Oh iya bener. Jadi kita punya waktu produktif lebih banyak kalau menurut aku. Di saat aku. Keluarga pada tidur, anak-anak pada tidur, kita kerja. Iya, benar-benar. Jadi begitu kita pulang, ya anak-anak ngelihat kita udah di rumah. Tapi kan lu butuh tidur siang. Ya tidur siang sih butuh, tapi itu tadi tidur siang itu ya akhirnya potong-potong sih. Kalau di Kabar Pagi kan kita nggak bisa full tidur. Cuman kalau aku gitu ngaturnya, jadi kalau misalnya jam 10 kita mulai tidur, nanti jedanya tuh cuman untuk bangun sholat tok, sisanya udah kita nanti tidur sampai jam 3 atau jam 4 biasanya kayak gitu. Udah habis itu nggak tidur lagi kan sampai ketemu jam 10 pagi lagi. Dan itu nggak ada apa ya? Gua ngebayanginnya ada gangguan jantung, gangguan Kok berat ya? Iya, gue kebayangnya sama gue itu kan kalau gue kurang tidur nih, gue tuh jantung tuh deg gitu loh. Maksudnya kayak yang ini kurang tidur gitu. Tapi enggak ya kalau udah biasa ya. Kalau yang baru masuk Kabar Pagi, misalnya produser terus di rolling masuk ke Kabar Pagi, itu bisa dipastikan 3 sampai 6 bulan itu pasti meriang terus badannya. Oh, nah itu. Itu untuk penyesuaiannya ya. Tapi karena kita udah 7 tahun, terus kan aku mungkin salah satunya kok lama banget di sini, akhirnya sempat dipindah teh. Di 2022 itu sempat dipindah ke Kabar Petang Pilihan. Nah itu. Terus ke Kabar Siang, terus ke Kabar Hari Ini. Nah, masuk lagi sekarang ke Kabar Pagi kan. Waktu lu berubah dari pagi ke siang, itu ada gangguan juga nggak? Kayak shock apalah? Enggak sih, tapi memang kalau ditanya badan lebih seger mana ya? Lebih seger kerja di jam normal. Jadi di Kabar Petang misalnya berangkat dari rumah jam 8 gitu, terus nanti pulang maghrib, ya itu lebih normal sih. Badan lebih kerasa lebih oke gitu ya.
lebih pikiran lebih fresh, badan lebih sehat, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi begitu ternyata penugasan balik lagi ke kabar pagi, ya udah badan udah tahu cara nge-switch-nya gitu. Langsung jek, ya udah biasa aja gitu. Karena memang kenapa kayaknya saya lagi yang dipilih, karena nggak semua produser sanggup di pagi gitu. Bener. Dia lagi yang pagi ya kan. Sampai anak-anak tuh kalau bercandanya, tuh di pagi mulu kapan waktu buat keluarga kan biasanya gitu. Iya. Udah nggak usah banyak-banyak waktu buat keluarga. Gue di pagi, istilahnya pagi kerja aja, siang nyolek istri langsung jadi anak 3. Sekarang anak 3 teh. Bahasanya kan gitu teh. Anak 3. Modal colek doang. Coleknya siang lagi, bukan coleknya di pagi. Karena pagi kan masih di kantor kan. Iya. Waduh, udah 3 ya berarti ya. Iya, udah 3 tuh. Wow. Pokoknya 2000, ya TV One banyak berjasa lah. Kita nggak bisa pungkiri 2010 di sini, sekarang 2024, 14 tahun, anak udah 3 kan. Bahasanya gitu. Itu berarti lahir tahun berapa? Ya ini yang saya bilang. Jadi saya tuh orang yang termasuk yang percaya bahwa istri dan anak tuh punya rezekinya masing-masing. Yes. Oke. 2013 saya diminta siaran, itu pertama kali saya nikah. Jadi pas saya nikah, itu saya izin sama teteh, saya izin dulu ya, nggak bisa siaran, karena saya harus nikah waktu itu. Jadi udah kan jalan di 2 kaki, reporter di CA, terus tugas siaran di Daily. Ya udah terus akhirnya izin nih 2 minggu kalau nggak salah, saya izin buat honeymoon dan segala macam, baru terus abis itu setelah itu siaran. Nah itu saya anggap itu rezeki pertama kalinya siaran tuh rezeki nikah kita gitu. Ya sudah akhirnya jalan 2014 waktu itu jalan di 2 kaki saya kena tipes kan. Jadi gini, Teteh bisa bayangin paginya kita liputan CA. Iya. Ya kan, liputan CA, malamnya jam 12 malam itu siaran kabar dunia. Iya. Itu hari-harian begitu Teh. Abis itu tipes nih ceritanya. Balik waktu itu ke ke Mas Toto. Mas kayaknya saya nggak bisa di 2 kaki. Saya balik aja ke CA deh. Karena ya posisinya tipes, masalahnya sakit kan. Iya. Ya udah akhirnya ya udah kamu fokus aja produksi di program kabar dunianya. Jadi langsung produksi aja di situ. Jadi kamu jadi produser di kabar dunia, ya sudah kamu masuk di situ. Ya udah, siap kalau gitu Mas. Nah, dipromosi ke situ. Itu 2014 pas anak pertama lahir. Itu saya anggap prosesnya kayak gitu selalu. Rezeki lagi tuh. 2016 lagi hamil anak kedua. Dipanggil sama TV sebelah tuh. Sempat dipanggil, ditawarin. Terus? Ditawarin sama TV sebelah. Ya udah sampai diproses manajer presenter TV sebelah itu suka, terus sampai sudah ke pemretnya. Kebetulan waktu itu GM di TV sebelah ini itu temen betul sama ya anak-anak SCTV dulu. Iya. Ya ngobrol-ngobrol di situ, terus nggak tahu gimana, kan kita ada penyesuaian kenaikan gaji tuh. Nah itu cukup lumayan tuh loncatannya. Akhirnya 2016 bertahan di situ gitu. Gaji lumayan tunjangan presenter. Jadi saya selalu berpikir bahwa anak dan istri itu punya rezekinya masing-masing. Yang ketiga rezekinya apa? 2019 saya jadi dosen tuh. Oh, itu rezeki anak ketiga. Iya, dosen praktisi lah bahasanya kan. Wih, keren. Itu rezeki anak ketiga. Keren loh. Jadi gitu. Lu percaya banget ya bahwa istri dan anak bawa rezeki masing-masing ya. Jadi istilahnya bukan kerja di TV One tuh bukan sekedar nominal gaji doang. Iya, gitu. iya. Tapi ternyata ada faktor lain lah. Nah itu percaya banget lah kayak gitu. Itu berarti kan 14 tahun nih. Yang kan orang pasti nanya, apa sih yang paling diingat selama di TV One gitu kan? Kalau orang-orang kan melihatnya, wah pasti ketemu sama presiden gampang nih, ketemu sama menteri gampang nih. Kalau Oho karena di CA berarti kan ini yang paling nancep di otak Oho yang bikin seneng dulu deh. Ya sama ntar yang bikinin bukan sedih ya shock lah apa. Di CA kan gini, pertama kali liputan itu kita on job training tuh. Masih kampus One ditugasin di Merapi itu waktu itu. Lagi meletus-meletusnya Merapi. Jadi kita benar-benar nyaksiin tuh mayat-mayat yang gosong kebakar segala macam. Nah itu pengalaman pertama lah. Jadi kita dari situ tuh udah mental tuh udah terbentuk secara tidak langsung. Nah kalau di CA itu yang seru adalah kita dibuat dari awal pertama kali teh. Itu kita bukan cuma tugas liputan di lapangan, tapi mulai dari ngatur budgeting uang, terus sewa hotel, mobil. akomodasi mobil segala macam itu kita yang ngatur semua tuh. Itu di luar kita ngomongin tour liputan, terus narsum harus kita dealin dan seterusnya. Nah itu yang bikin seru sih pengalaman CA itu yang seru tuh dalam arti pusing. Iya pusing. Dan kepala. otak kita harus mikir terus. Setelah ini mau ngapain lagi ya? Setelah ini apa lagi? Jadi episode belum kelar kita udah mikir episode berikutnya. Itu nggak pernah selesai tuh selama 3 tahun tuh. Nah tapi sekalinya di lapangan berapa lama? Ya itu tadi. Dulu ada program namanya Mutu Manikam. Kita di lapangan tuh kerjaan saya tuh cuman diving, snorkeling. Itu gambarnya bagus-bagus ya ampun. Panjat tebing, off-road. Jadi benar-benar kegiatan alam yang kalau anak sekarang itu pakai. Itu menyenangkan sekali. Iya, anak sekarang pakai Instagram mungkin saya udah tiap hari udah nggak ini deh. Konten tuh udah banyak banget. Cuman ya itu tadi kalau dulu kan kita belum kenal kayak gitu. Jadi kerja aja kan.
Ya udah, itu dinikmatin banget, dan kita selalu bawa uang cash itu puluhan juta itu di tas. Berarti bisa bayangin, bawa kemana-mana. Karena kan kita ngatur di lapangan misalnya sebulan gitu. Iya. Kita bayar narasumber dari uang itu, kita bayar host, kameramen, driver, dan Sama seterusnya. yang guide juga kan. Guide-nya misalnya betul, fixer misalnya, kita bawa semua dari situ. Jadi itu sih pengalaman serunya sih. Jadi uang gaji itu nggak tersentuh. Pernah hilang nggak uang? Ada yang ngincer gitu? Alhamdulillah nggak pernah sih. Karena memang bener-bener kayak dikekepin banget, dan semua tim tuh kayak ngeliatin uang gitu, karena mereka tahu bahwa saya bawa uang hidup kita tuh di situ lah istilahnya. Lu kapan ke lapangan lagi? Apa? Gue tahu tuh, entar duit lu di situ. Anak-anak aman bro, kayak gitu-gitu. Pokoknya yang penting selama semua kebutuhan mereka di lapangan terpenuhi, biasanya mereka nggak inilah. Yang penting jangan kitanya pelit lah. Kan tahu sendiri kita udah megang segitu banyak, dan uang ini kan udah tight banget sama TV One kan. Artinya peruntukannya untuk apa tuh udah jelas banget gitu. Laporan pertanggungjawaban. Iya, itu teh. Jadi kita harus bener-bener ngejaga banget. Tapi seenggaknya juga tahu gimana caranya nge-treat anak-anak di lapangan. Supaya anak-anak tuh kerjanya juga rajin, semangat. Itu tadi liputan yang paling wow itu kan yang Merapi gitu kan. Istilahnya wow tuh di otak tuh nempel gitu. Terus apa lagi tuh, Liputannya itu, liputan CA itu selalu nempel karena kita harus berpikir setelahnya apa. Nah kalau yang serunya ya Mutu Mandikam itu teh. Jadi bisa bayangin kerjaan saya tuh bener-bener kayak liburan tapi dibayarin kantor. Makanya berarti udah kemana aja tuh? Hampir seluruh, mungkin kalau ngomongin Indonesia tuh kita udah keliling Indonesia. Semuanya? Gitu. Iya, hampir. Yang kalau zaman sekarang di Instagram tuh ini air mancur di, air terjun di ini lu udah semua. Misal kalau gini, kita berangkat ke namanya Sulawesi Tengah gitu ya. Di Sulawesi Tengah tuh kita bisa sebulan di sana tuh. Jadi kita nge-explore lokasi-lokasi yang nggak pernah orang sentuh mungkin, yang cuman bisa tempuh pakai speedboatnya Pemda sana lah. Karena nggak ada pulau yang terpencil banget yang punya misalnya orang Perancis nyewa satu pulau sekian puluh tahun gitu. Itu nggak bisa di sembarang orang datang. Kecuali lu yang bisa datang waktu itu. Kita. Karena misalnya punya akses sama Pemda misalnya. Nah, udah kita berangkat ke sana. Nah, itu enak istilah anak zaman sekarang mah hidden gem gitu. Oh, bukan hidden gem lagi. Kalau misalnya kita ngomongin gini, Bunaken, Wakatobi, nah itu biasa aja tuh. Nah, ini lebih nggak terjamah lagi. Jadi keren bagusnya tuh iya. Foto-foto masih banyak nggak tuh? Masih banyak. Masih ya? Mungkin ada kalau saya buka hard disk, kita punya keluarin hard disk eksternal. Semua. Iya, boleh nanti kita keluarin semua. Itu konten lu banget bener, itu. Bener. Itu kita diving snorkeling masih ada semua tuh. Wow, gitu. keren, sumpah keren. Itu bagian yang keren banget. Gue juga mau tuh. Gue mau tuh jadi reporter kayak begitu. Betul. Kalau dulu kan masih nggak ada batasnya tuh. Jadi bahasanya tuh gini, uang yang dikeluarin kantor itu kita diajarkan sama Prodex gitu ya. Lo harus tahu bahwa iklan ini harus bisa nutup uang yang kita keluarin. Nah itu yang didoktrin dari dulu kan. Kalau yang lain bilang bahwa nih anak CA ngabisin uang kan, suka ada isu kayak gitu kan. Nah tapi ternyata kita diajarin berpikir bahwa ketika tayangan ini tidak perform 5 episode, drop programnya. Nah itu kita diajarin banget kayak gitu. Jadi harus betul-betul tahu apa yang penonton mau. Kalau bikin tor sama produser sama Prodex tuh ya segitu detailnya gitu. Jadi akhirnya itu kebawa banget ketika kita masuk news. Misalnya ketika masuk news jadi PIC Kabar Mudik, kalau hari ini jadi PIC Berkah Sahur gitu. Jadi memang sudah terbiasa untuk sesuatu yang detail. Karena ya memang kita biasa ngebedah tor sampai detail gitu. Nah itu sih yang akhirnya jadi bahan pembelajaran. Makanya saya bilang sama ketika kita di depan layar pun, karena kita basicnya belakang layar, akhirnya ya kayak jadi paket lengkap gitu. Kayak saling mengisi gitu ya. Jadi nggak cuma orientasinya tuh harus depan layar, nggak gitu. Jadi kita di belakang layar juga akhirnya menikmati. Ketika ada host di depan layar, dia tampak pintar, berarti produser yang pintar. Apa saya gitu teh. Kalau hostnya ini tampak misalnya katakanlah nggak bisa apa-apa, ya berarti produser nggak bisa apa-apa. Sampai Mutu Mandikam tuh gini teh, bisa bayangin dulu ketika kita di lapangan di laut nih misalnya, ada adegan diving misalnya, hostnya nggak bisa diving. Nah bisa bayangin dong, hostnya nggak bisa diving, sedangkan kita ada. Kalau jadi stuntman jangan-jangan? Ya kita nanti akan cari yang lain, dia misalnya pakai baju selam gitu, terus minimal dia roll back ke belakang, sampai di situ di bawah air, terus kita cari yang lain, atau dia loncat ke laut aja minimal, habis itu kita angkat lagi gitu, atau ada adegan mancing misalnya di tengah laut gitu. Dia sama ikan aja, megang ikan aja takut. Itu kita ketemu perahu nelayan setempat misalnya dari suku Bajo gitu, habis mancing, kita beli ikannya teh. Ikan yang masih seger, terus kita kaitin, ya kita lempar ke tengah laut, itu kita bikin sampai kayak gitu. Jadi seolah-olah host ini mancing, ikannya dapat gede banget gitu. Sedangkan dia megang ikan kecil aja bisa sampai teriak-teriak kan. Terus pas megang berarti tangan orang tuh Pak yang shoot megang tangan dia tapi nggak nyentuh si ikannya misalnya, atau ikannya udah mati tapi kelepek-kelepek gitu. Seru ya, seru banget ya. Jadi kita pengen ke lapangan lagi? Ya pengen, kalau misalnya ada udah bilang belum sama Prodex lo? Ada di sini lagi Prodexnya. Terus saya disuruh ke lapangan, jangan.
Dia dengerin semuanya tuh. Mati. Benar-benar. Nah, berarti tadi lu sebagai apa? Bedah sahur juga? Sekarang bukan berkah sahur Ramadan. Berarti kalau urusan sahur-sahur telat nggak ada dong? Urusan sahur telat nggak ada, karena kita dari 2013 lah hampir nggak pernah sahur telat, kan sahurnya di sini. Jadi ada prasmanan di kantin namanya Bu Brindil atau Bu Bagio, ya kita makan di situ teh. Dulu mah nasi kotak kan pernah Iya, tuh. pernah nasi kotak ya. Iya, Setiap malam di TV One dapat nasi kotak. Tahu nggak itu ribetnya ngitung orang yang pagi berapa orang, itu ribet banget asli. Karena Tapi ternyata kemudian manajer saya tetap ngatur itu ya. Tapi kemudian ini ya udah ke ibu aja, jadi orang tinggal datang ini. Oh iya juga, begitu jauh lebih praktis. Lebih praktis. Jadi hampir nggak pernah sih sahur kesiangan. Hampir nggak pernah. Itu kalau di kantor. Tapi kalau di rumah? Di rumah karena kita udah terbiasa tidur jam segitu kan juga nggak mungkin kita tidur lebih cepat. Pas lagi ngalong ya? Iya, pasti ngalong juga. Kehidupan rumah itu juga ngalong teh. Hampir Ngalong sama kayak juga. kehidupan kantor. Jadi ngalong nyolek-nyolek istri. Iya, Iya bangun lagi. deh, sahur. Ini nyolek buat sahur gitu. Iya. Buat nyolek yang lain nih. Jadi gitu. lu yang bangunin justru. Jadi yang bangunin justru. Karena kan pasti semua tidur tuh, anak, istri semua tidur. Nah kita masih melek tuh. Nanti mereka udah bangun, udah sahur segala macam, habis subuh baru kita tidur. Jadi telat sahur nggak pernah gitu kan? Ya kalau dulu mungkin waktu kecil mah ya iyalah pasti ada ya. Iyalah itu mah. Tapi kalau selama udah di TV One hampir nggak pernah telat sahur. Ya kalau seandainya telat pun yang penting pokoknya dapat minum aja. Misalnya udah sebelum azan gitu, kita bangun 5 menit sebelum azan, yang penting dapat minum udah. Iya. Kan kalau kita tuh kuat nahan lapar tapi nggak kuat nahan aus kan biasanya. Benar. Kalau lapar sih saya rasa semua orang biasa lah nahan lapar. Nah aus tuh yang rada berat tuh. Emang. Biasanya udah minum sebanyak-banyaknya sebelum azan misalnya. Biasanya itu aja. Yang sih, diajarin, ini mungkin pertanyaan terakhir dari gue, yang diajarin lo untuk ke para presenter baru tuh, lo kan di Kabar Pagi kan udah panjang banget perjalanan lo kan. Berarti 2013 sampai 2024. Berarti udah berapa tahun tuh? Wah. Berarti kan untuk siarannya ya? Iya, kan untuk kalau siarannya, tadi 14 tahun itu di TV One ya. Nah, berarti dari 2013 ke 2024. Ya, anggaplah 10 kan sekarang masih 11 Maret ya, 11 lah. Ya, sekitar 11 tahunan. Wow, nah itu apa yang lu tularin ke presenter baru? Ke presenter baru sebenarnya sih itu tadi yang harus dia perkuat adalah jam terbangnya dia di lapangan, terus jam terbangnya dia di studio, karena memang beda sih. Misalnya gini, kita udah kelamaan di studio nih, terus suruh ke lapangan. Pasti begitu mau live report deg-degan tuh. Iya kan? Sama ketika anak-anak di lapangan yang katanya live reportnya jago banget, suruh ke studio, pasti deg-degan tuh. Karena buat saya itu kayak penyesuaian aja sih. Kan sama kayak misalnya gini, bawa podcast ini misalnya. Anak-anak yang biasa bawa news disuruh taruh bawa podcast digital gini, saya rasa belum tentu bagus gitu. Kalau Teteh kan jam terbang, misalnya udah pernah bawa news, jangan sedih. bawa digital, bawa radio. Episode pertama gue take 27 di sini. salah lagi ngaku aja. Iya, benar. Iya. Kan itu jadi pembawaan itu harus berdasarkan kebiasaan kan. Iya, nah ini episode pertama juga gue ini dulu penyesuaian dulu sama aja. Sama itu aja. salah satunya berarti yang lu tularin ke orang, ke presenter baru, pokoknya lu jam terbang dulu. Gitu. Di lapangan harus mateng dulu gitu. Kan masalahnya kan banyak yang dikarbit nih. Karena memang kebutuhan layar juga. Karena kan program banyak, terus ditambah digital misalnya. Jadi banyak yang memang kelewat cepet sebetulnya. Ini kan sebetulnya isu yang dari dulu harus dimatengin. Kayak saya misalnya naik ke siaran pun di CA walaupun nggak pernah live report, artinya di lapangan ini udah cukup 3 tahun, 4 tahun gitu. Baru terus kita naik siaran kan. Lagi siaran pun kita tetap di lapangan tuh. Nah, itu yang sebetulnya harusnya sih sampai sekarang anak-anak sekarang juga diberlakukan hal yang sama. Sama ketika misalnya kita ngomongin produksi, jangan cuman siaran doang. Karena ini kan yang membedakan kita sama host luar. Presenter news itu pasti punya jabatan struktural bahasanya. Kan kalau siaran itu jabatan fungsional. Kita difungsikan sama manajer presenter, ya kita siaran. Tapi kan kita punya jabatan struktural tuh, entah reporter, asprod, produser, prodex, manager sampai ke atas kan gitu. Nah, ini yang harus buat saya sih diperkuat gitu. Kalau dia diproduksi ya dia harus benar-benar matengin produksinya, karena dia nggak punya kesempatan ke lapangan misalnya. Nah, dia matengin di produksinya supaya dia ketika di depannya ya dia bisa nguasain keadaan gitu. Karena dia isi kepalanya kan penuh. Atau ketika yang di lapangan ya dia benar-benar di lapangan tuh perbanyak linknya, perbanyak knowledge-nya, dan seterusnya. Ketika dia siaran ya dia juga penuh gitu. Nah, itu aja sih yang harus diperkuat kalau menurut saya sih. Cakep. Aditya Nugroho, terima kasih sudah datang di Bakwan, buka bersama TV One. Kita ngobrol lagi kapan-kapan ya. Boleh. Thank you. Ketemu lagi di Buka bersama TV One, Mbak Wan bersama Indira Rahmawati. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.